Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mel Agustin. Asal saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pola Asuh Orang Tua dalam Penguatan Pendidikan Akhlak Anak Usia Remaja, Studi Kasus di Dusun Ciberem, Kabupaten Ciamis. Memasuki pada poin pertama, yaitu latar belakang masalah. Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Maka dari itu, remaja harus disiapkan dengan baik. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan akhlak yang diselenggarakan dalam suatu keluarga. Sehingga dari hal tersebut, orang tua memiliki nilai strategis dalam menyampaikan suatu pendidikan kepada anak-anaknya, terutama dalam bidang keagamaan. Berbicara dengan penguatan pendidikan akhlak anak usia remaja yang dilakukan oleh orang tua, maka tidak terlepas dengan apa yang namanya pola asuh orang tua. Nah, pola asuh orang tua adalah suatu interaksi antara orang tua dengan anak, di mana orang tua memberikan dorongan kepada anak-anaknya dengan cara mengubah tingkah laku agar anak-anaknya tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik maupun akhlak. Berdasarkan latar belakang yang saya sampaikan, maka dari hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya peran orang tua dalam penguatan pendidikan akhlak anak usia remaja yang diselenggarakan oleh orang tua di dalam keluarganya. Lalu, dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui bagaimana program penguatan pendidikan akhlak anak usia remaja di Dusun Ciberem. Yang kedua, bagaimana pola asuh orang tua dalam penguatan pendidikan akhlak anak usia remaja di Dusun Ciberem. Lalu yang ketiga ada, apa saja faktor pendukung dan penghambat pola asuh orang tua dalam penguatan pendidikan akhlak anak usia remaja di Dusun Ciberem. Dan memasuki kepada poin yang selanjutnya, yaitu pendekatan dan metode penelitian. Pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun dari hasil penelitian, berdasarkan program penguatan pendidikan akhlak anak usia remaja yang orang tua lakukan di rumahnya, yaitu dengan menanamkan yang menjadi dasar keagamaan dalam diri anaknya, yaitu salah satunya dengan membiasakan anak untuk melakukan sholat. Agama telah mengungkapkan dalam sebuah hadis yang berkenaan dengan anjuran kepada orang tua untuk memerintahkan anak-anaknya mendirikan sholat. Artinya, ajarkanlah sholat pada anak jika berusia 7 tahun dan pukullah jika meninggalkan sholat bila berusia 10 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Berdasarkan ungkapan hadis tersebut, menggambarkan bahwa usaha orang tua dalam menerapkan pendidikan akhlak berdasarkan perintah agama, yaitu dengan membiasakan anak remajanya untuk melaksanakan sholat, sehingga anaknya terbiasa untuk mendirikannya. Berdasarkan hadis tersebut, maka telah memiliki kesesuaian dengan apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Kedua, yaitu pola asuh orang tua dalam penguatan pendidikan akhlak anak usia remaja. Dalam pola asuh yang orang tua lakukan kepada anak-anaknya cenderung lebih simpel. Dari hal tersebut telah memiliki kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Tridonanto pada tahun 2014, yaitu anak diberikan kesempatan untuk mandiri dan mengembangkan kontrol secara internal. Yang kedua, anak diakui sebagai pribadi oleh orang tua dan turut terlibat dalam pengambilan suatu keputusan. Yang ketiga, orang tua menetapkan peraturan serta pengaturan kehidupan anaknya saat orang tua menggunakan hukum fisik jika anak terbukti secara sadar menolak melakukan apa yang telah disetujui bersama. Lalu yang keempat, ada orang tua memprioritaskan kepentingan anak, tetapi tidak ragu-ragu untuk mengendalikan mereka. Lalu yang kelima ada orang tua realistis terhadap kemampuan anak. Yang keenam ada orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan. Lalu yang terakhir, orang tua melakukan pendekatan kepada anak dengan bersikap hangat. Lalu yang selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat pola asuh orang tua dalam penguatan pendidikan akhlak anak usia remaja. Ya, adapun faktor yang menjadi pendukung dalam pola asuh ini yaitu lingkungan keluarga, lingkungan bermain, adanya majelis, penyaluran hobi anak, juga komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak. Yang menjadi faktor penghambat dalam pola asuh orang tua ini diantaranya ada keterbatasan waktu orang tua, lalu bermainnya media sosial atau media massa. Juga ada beberapa orang tua yang menyatakan bahwa faktor dari lingkungan bermainnya itu juga mempengaruhi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Adnan pada tahun 2018 menyatakan bahwa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pola asuh orang tua yaitu yang pertama, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang menjadi tempat tinggal keluarga akan mempengaruhi cara orang tua dalam mengasuh anak-anaknya. Hal ini biasanya dilihat ketika bila orang tua berada di lingkungan perkotaan. Maka dalam hal ini
akan ada hal yang berbeda dalam pengasuhannya. Lalu yang kedua, status sosial ekonomi. Adanya perbedaan dalam kelas sosial, dalam keluarga akan menimbulkan adanya perbedaan. Akan tetapi berdasarkan teori tersebut belum ada kesesuaian secara terperinci dikarenakan tidak hanya di lingkungan perkotaan saja pengawasan yang ketat dilakukan dalam pola asuh orang tua. Akan tetapi dalam penelitian ini pun walaupun di pedesaan tetap menerapkan pengawasan yang cukup ketat. Kemudian, dalam bidang ekonomi, sementara tidak menjadi pengaruh dalam pola asuh orang tua ini, karena dengan kesederhanaan pun orang tua masih bisa menerapkan kedisiplinan terhadap anak-anaknya sehingga menghasilkan didikan yang cukup baik. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pola asuh orang tua dalam penguatan pendidikan akhlak anak usia remaja yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya yaitu dengan cara membiasakan beberapa program yang dilaksanakan oleh orang tua kepada anak-anaknya di dalam lingkungan keluarga. Pula dalam pola asuh orang tua yang digunakan ialah menggunakan pola asuh demokratis. Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pola asuh ini diantaranya yaitu yang menjadi faktor pendukung yaitu lingkungan keluarga, lingkungan bermain, adanya majelis, lalu penyaluran hobi anak, komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak. Lalu yang selanjutnya ada yang menjadi faktor penghambat dalam pola asuh ini yaitu keterbatasan waktu yang orang tua miliki, lingkungan bermain, juga adanya media massa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.